Tribun Selatan. Nah, di situ mulai semakin banyak penonton semakin turun. Soalnya mengamankan semua, Mas. Di situ mulai berjatuhan korban. Mulai berjatuhan korban. Terus mungkin itu pintu sebelah VIP itu mulai ada yang buka. Korban yang sudah dibawa keluar, maksudnya keluar bukan keluar lewat tribun yang masuk tadi loh, Mas. Keluar lewat lapangan, lewat depan tribun berdiri itu banyak yang udah digotong. Udah banyak korban, Mas. Udah banyak korban. Mungkin bisa dari gas air mata itu, terus antri juga mau keluar di arah stadion itu mau keluar berjubel kan, Mas, sampai ada yang jebol tembok juga. Saking nggak dibuka pintu gerbang itu. Pintu itu kondisi terkunci, Mas, ya? Nggak ada yang jaga itu, Mas? Pintu itu nggak ada yang jaga, Mas. Nggak ada yang jaga, Mas? Nggak ada yang jaga. Itu di dalam. Soalnya nggak mungkin juga, Mas. Di dalam stadion Kanjuruhan itu, Mas, ada berapa pintu, Mas? Kalau di sektor ekonomi itu ada 14 pintu. Ya, pintu 1 sampai pintu 14, di VIP juga ada. Mungkin kalau di VIP ya agak kondusif lah. Ya cuma kena imbasnya anginnya apa? Masih terasa, Mas, ya? Gas itu aja masih terasa loh. Oh, yang paling parah di sektor sebelah selatan itu. Setelah pintu terbuka, aku keluar VIP, di luar sudah banyak korban-korban yang bergeletakan, Mas, itu ditaruh di sebelahnya VIP itu. Di situ itu dari rekan-rekan supporter semua, Mas, ya? Yang iya, itu, Mas, ya? Iya, dari rekan supporter. Ada video yang bergeletak itu benar, Mas, ya? Benar, emang ada itu, Mas. Benar ada. Itu setelah 15 menit setelah chaos yang di dalam. Kan saya udah bisa keluar. Juga Mas kan juga ngantri juga toh, Mas. Keluar sampai mau jalan ke parkiran itu udah ada yang tergeletak misalnya, Mas. Mungkin Mas, ada yang mau juga dipertanyakan juga, Mas. Itu di saat chaos di dalam itu, Mas Afif di dalam itu apa sudah di luar? Kalau masih chaos itu saya masih di dalam. Mungkin saya di dalam sekitar sehabis fluid dibunyikan itu di dalam masih 15 sampai 20 menit di situ. Dalam itu. Baru itu saya di luar juga terjadi gitu juga, Mas. Di luar saya jalan juga terjadi, Mas. Udah ada. Soalnya kan gini. Di luar aku jalan, suasana sudah tidak kondusif lagi, Mas. Ya wes lemparan-lemparan, dan lemparan ini tertuju emang kepada oknum. Mungkin pikire arek-arek di jero wis dianun koyok ngono, soalnya supporter kan masih numpuk di dalam. Kenapa kok sampai gas air mata? Yang dipikirkan anak-anak ini, Mas. Kok gas air mata gitu loh, Mas. Padahal kan itu di dalam isi hitungannya gini. Itu kan indoor. Nggak boleh diregulasi FIFA, nggak diperbolehkan membubarkan massa dengan gas air mata. Apalagi di dalam stadion itu nggak ada pasalnya, pasal 15 itu, Mas. Jelas itu. Yang disayangkan itu seandainya kemarin nggak ada gas air mata, mungkin nggak sampai berjatuhan korban sebanyak ini, Mas. Termasuk terbanyak, Mas, ya? Termasuk dari sejarah persepak bolaan Indonesia terbanyak, Mas, sampai kesorot dunia loh, Mas. Internasional, itu. Jadi gini, Mas. Ini poinnya aja yang akan disampaikan oleh Mas Afif. Jadi Mas Afif ini kan sering berkumpul dengan teman-teman Arema ini. Setelah kejadian ini, jadi ungkapan apa, Mas, yang dirasakan oleh teman-teman semua ini Aremania ini? Monggo diceritakan apa adanya, apa yang diinginkan. Soalnya kita bukan cari pembenaran ini, kebenaran harus terungkap. Kita tidak menyalahkan siapapun, enggak. Kita harus bersatu ini. Ini nyawa orang yang meninggal ini. Ini harus diusut tuntas agar tidak terjadi di kemudian hari. Coba bagaimana perasaannya teman-teman semua seandainya punya orang tua, saudara, adik atau anak yang taunya pulang mendapat kabar meninggal. Coba bagaimana perasaannya, coba. Gitu.
Jadi monggo Mas diceritakan Mas apa yang Mas Afif rasakan di lapangan setelah kejadian ini, bertemu sama teman-teman yang belum bisa berani untuk mengungkapkan Mas. Monggo apa adanya. Kalau dalam waktu dekat ini gini Mas, ya mungkin teman-teman semua masih di dalam suasana berduka Mas. Yes. Ya, dengan kondisi korban yang begitu banyak, anak kecil sampai wis akeh lah kasarane. Sing sebelumnya yes namanya bencana Mas, masa ada yang tahu gitu loh. Kemarin emang pertandingan ini sebenarnya Mas ya, jam kick off-nya sebelum awalnya emang jam kick off-nya itu jam 20.00 dari pihak Panpel sama keamanan itu sudah kirim surat ke PT Liga agar dimajukan pertandingan jam 3:30 atau di sore hari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh Mas. Tuh. Terus akhirnya nggak dapat ACC dari PT Liga. Yes, dengan berbagai alasan ataupun itu hak siarnya sudah paten kasarnya jam 20 ya udah jam 20. Masa itu ya wis ya apa meneh akhirnya ya dilakoni itu dan terjadilah kayak gini gitu loh Mas. Kalau sementara ini semua lagi berduka Mas. Ya, mungkin ke depannya 7 hari ini ada deadline yang difokuskan anak-anak disuruh bukan menyalahkan siapa-siapa. Semua mungkin Aremania juga lebih evaluasi lagi ke depannya lebih dewasa gitu lagi. Apa namanya? Yang diherankan anak-anak kemarin emang kok sampai yes itu Mas poinnya. Poin intinya kok sampai ada gas air mata. Itu aja sih. Sebenarnya gini, kalau gas air mata itu nggak ditembakkan, selama nggak ada perintah disuruh nembak, mungkin nggak ada Mas. Kalau mungkin tim keamanan selalu bawa kayak gitu. Cuman kalau nggak ada komando kan juga nggak mungkin ditembakkan. Nah nggak mungkin bergerak sendiri itu aja. Ya wis, aku selaku dari perwakilan Aremania, tolonglah usut tuntas ini. Tolong cari kebenaran sebenar-benarnya. Korban juga berjatuhan kayak gitu, banyaknya keluarga yang ditinggalkan. Ya wis kayak aku dewe ya wis merasa kehilangan juga Mas gitu loh. Yang dipikirkan kok sampai sebanyak gitu loh. Sampai gini, korban yang kemarin di rumah sakit itu full dari atas ke bawah, nggak ada satupun yang luka-luka kayak di memar-memar itu nggak ada Mas. Nggak ada. Mungkin kalau sudah meninggal, mungkin cuma muka biru ya kena apa itu namanya gas air mata, terus dibawa keluar, di situ berjubel numpuk orang mau keluar semua, mungkin juga kehabisan oksigen. Nah itu ya wis aku minta tolong dari pihak yang berwajib usut tuntas kejadian ini agar tidak terulang bukan di Malang saja, mungkin di persepak bolaan Indonesia ataupun di luar juga. Wis nggak apa-apa kok Mas, walaupun nanti Arema dijatuhi sanksi berapapun diterima kok Mas. Untuk saat ini saya pribadi sudah menggantungkan atribut dulu untuk waktu yang tidak tahu ditentukan Mas, untuk menghormati korban-korban atau keluarga yang ditinggalkan. Kalau hati tetap Mas, di hati tetap Arema, itu aja. Ada yang bisa lagi? Ya? Sudah. Oke teman-teman, itu kesaksian dari Mas Afif yang langsung berada di lokasi kejadian tragedi Kanjuruhan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Afif ini bukan menyudutkan, bukan menyalahkan, tapi usut tuntas untuk kebenaran ini, gitu teman-teman semua. Agar teman-teman semua tahu apa yang terjadi saat ini, gitu. Tetap usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Mudah-mudahan
amal ibadah dari saudara kita yang meninggal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kelapangan hati dan ikhlas. Karena ya bagaimanapun lah semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, tidak tahu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Dari Mas Afif juga minta maaf kalau banyak salah, tutur kata yang tidak pas, minta maaf karena kita manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah. Pamflet, Mas.